Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Januar Iki Pembudi, selaku dosen mata kuliah Standar Akuntansi Keuangan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan tema PSAK 16 Aset Tetap akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Karisma Kirani selaku moderator dengan anggota kelompok Nesis Julianti, Dea Irfanka, Maisyarah Dewi Setianingrum, Siti Najwa Fadilah, Ines Anissa, dan saya sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Presentasi pertama kali akan dibacakan oleh Siti Najwa Fadilah. Pendahuluan, aset tetap merupakan elemen penting dalam operasional perusahaan yang harus dikelola dan dilaporkan secara tepat. Di Indonesia, perlakuan akuntansi aset tetap telah diatur dalam PSAK 16 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini menjadi pedoman bagi entitas dalam mencatat, mengukur, dan menyajikan aset tetap agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang wajar dan dapat dipercaya. Latar belakang. Ketepatan perlakuan akuntansi aset tetap sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, khususnya dalam penentuan beban penyusutan dan laba perusahaan. Kesalahan dalam penilaian aset tetap, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah, dapat menyebabkan distorsi laba dan menurunkan keandalan informasi keuangan. Oleh karena itu, PSAK 16 hadir untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyusutan, serta penyajian aset tetap secara sistematis, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami investasi entitas pada aset tetap dan perubahan yang terjadi secara akurat. Pengertian dan konsep aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam jangka panjang untuk mendukung kegiatan operasional, seperti produksi, penyediaan barang atau jasa, serta aktivitas administratif. Aset ini tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, melainkan digunakan secara berkelanjutan sebagai bagian integral dari operasi perusahaan. Sesuai PSAK 16, aset tetap memiliki manfaat ekonomi lebih dari satu periode dan digunakan untuk tujuan operasional maupun penyewaan. Aset tetap memiliki karakteristik utama berupa bentuk fisik yang nyata, nilai yang material, masa manfaat jangka panjang, serta perolehan yang bertujuan untuk mendukung keberlangsungan usaha. Pemahaman yang tepat terhadap konsep dan karakteristik aset tetap sangat penting dalam pengelolaan dan perlakuan akuntansi karena berdampak langsung pada penilaian aset, penyajian laporan keuangan, serta kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pengakuan aset tetap. Pengakuan aset tetap merupakan tahap awal yang krusial dalam proses akuntansi karena menentukan apakah suatu aset dapat dicatat dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Berdasarkan PSAK 16, suatu item hanya dapat diakui sebagai aset apabila pencatatannya mampu mencerminkan manfaat ekonomi yang akan diterima perusahaan di masa depan. Pengakuan yang tidak tepat dapat menyebabkan nilai aset dan laba menjadi tidak wajar, sehingga berpengaruh pada kualitas laporan keuangan dan pengambilan keputusan manajemen. Kriteria pengakuan aset tetap menurut PSAK 16. 1. Manfaat ekonomi masa depan. Kriteria utama pengakuan adanya manfaat ekonomi masa depan. Aset diakui jika memiliki manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan, seperti meningkatkan produksi, efisiensi, atau penghematan biaya. Jika manfaat tersebut tidak dapat dibuktikan, maka tidak dapat diakui sebagai aset tetap. Yang kedua, kendali atas aset. Aset diakui jika berada dalam kendali perusahaan, yaitu memiliki hak penggunaan dan memperoleh manfaat ekonominya. Aset yang hanya dipinjam atau disewa jangka pendek tidak memenuhi syarat sebagai aset tetap. Yang ketiga, kemungkinan mengalirnya manfaat. PSAK 16 juga mengharuskan adanya kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan benar-benar akan mengalir ke perusahaan. Artinya,
Manfaat tersebut tidak hanya berupa perkiraan, tetapi harus didukung bukti yang masuk akal, seperti proyeksi produksi, kebutuhan operasional, atau perencanaan manajemen yang jelas. Keempat, nilai dapat diukur secara andal. Aset hanya dapat diakui jika biaya perolehannya dapat diukur dengan andal. Pengukuran yang andal berarti nilai aset dapat ditentukan dengan bukti transaksi atau estimasi yang dapat dibuktikan. Jika nilai tidak dapat diukur secara pasti, maka item tidak dapat dicatat sebagai aset tetap. Pengukuran aset tetap. Pengukuran aset tetap adalah proses menentukan besarnya nilai yang akan dicatat dalam laporan keuangan. PSAK 16 menjelaskan bahwa pengukuran dilakukan baik pada saat awal perolehan maupun selama masa penggunaan aset tersebut. Pengukuran penting dilakukan agar nilai yang tercatat mencerminkan kondisi ekonomi aset secara objektif dan dapat digunakan untuk tujuan analisis, perencanaan, dan pengembalian keputusan. Selanjutnya ada 2 tahap pengukuran aset tetap. Yang pertama, pengukuran awal berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membawa aset tersebut ke kondisi dan lokasi agar dapat beroperasi sesuai maksud manajemen. File menjelaskan bahwa biaya perolehan mencakup harga beli, biaya pengiriman, pajak terkait pembelian, serta biaya lain yang secara langsung berkaitan dengan perolehan aset, termasuk pula biaya instalasi, biaya uji coba, dan biaya lain yang memungkinkan aset siap digunakan. Yang kedua, ada pengukuran setelah perolehan aset. Setelah aset diukur pada saat perolehan, PSAK 16 mengharuskan perusahaan untuk mengukur kembali aset tersebut secara berkala. Pengukuran ini dilakukan untuk mencerminkan penyusutan, amortisasi, atau penurunan nilai aset. Penyusutan dilakukan untuk mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi dari aset seiring waktu. Penurunan nilai dilakukan jika nilai tercatat aset lebih tinggi dari jumlah terpulihkan. Dengan demikian, pengukuran setelah perolehan memastikan bahwa laporan keuangan tetap relevan dan tidak menunjukkan nilai aset yang terlalu tinggi. Selanjutnya, pencatatan dan pengungkapan. Pencatatan dan pengungkapan aset tetap penting untuk menjamin transparansi dan keandalan laporan keuangan. Aset dicatat sebesar biaya perolehan dan disesuaikan selama manfaat melalui depresiasi atau penyesuaian lain. Pengungkapan dilakukan dalam neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, termasuk metode depresiasi, umur manfaat, nilai residu, sehingga mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan rinci mengenai kebijakan akuntansi, estimasi nilai, serta informasi tambahan terkait aset tetap. Dengan pencatatan dan pengungkapan yang tepat dan konsisten, laporan keuangan dapat menyajikan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan secara wajar bagi para pemangku kepentingan. Contoh studi kasus PSAK 16. PT Mandiri Jaya adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi suku cadang kendaraan. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, perusahaan memutuskan membeli sebuah mesin produksi baru pada 5 Januari 2024. Transaksi terkait mesin tersebut adalah sebagai berikut. Harga pembelian mesin 220 juta, biaya transportasi dan pengiriman 5 juta, biaya instalasi dan uji coba mesin 4 juta, biaya pelatihan operator 3 juta, umur manfaat ekonomis 8 tahun. Nilai residu 20 juta, perusahaan menerapkan model biaya dan metode penyusutan garis lurus sesuai PSAK 16. Penyelesaian analisis perlakuan akuntansi sesuai PSAK 16. Penentuan biaya perolehan. PSAK 16 menyatakan bahwa biaya perolehan mencakup seluruh biaya yang diperlukan hingga aset siap digunakan. Biaya pelatihan operator tidak dikapitalisasi karena tidak membuat aset dalam kondisi siap pakai, sehingga harus dibebankan sebagai biaya periode berjalan. Biaya perolehan dihitung sebagai berikut. Komponen harga pembelian 220 juta, biaya pengiriman 5 juta, biaya instalasi dan uji coba 4 juta, total biaya perolehan 229 juta. Jurnal perolehan aset, aset tetap mesin, aset tetap mesin 229 juta, beban pelatihan 3 juta, kas atau utang usaha 232 juta. Hitungan penyusutan.
Rumus metode garis lurus, penyusutan tahunan, biaya perolehan dikurang nilai residu, dibagi umur manfaat, sama dengan 229 juta dikurang 20 juta, dibagi 8 juta, dibagi 8, sama dengan 26.125 per tahun. Jurnal penyusutan tiap akhir tahun, beban penyusutan dikurang mesin 26.125, akumulasi penyusutan mesin 26.125. Penghentian pengakuan atau kasus penjualan pada awal tahun ke-6 tahun 2029, perusahaan menjual mesin tersebut seharga 150 juta. Hingga akumulasi penyusutan hingga tahun ke-5, 5 dikali 26.125 sama dengan 130.625. Hitung nilai buku mesin 229 juta dikurang 130.625 sama dengan 98.375. Hitung laba atau rugi penjualan 150 juta dikurang 98.375 sama dengan 51.625. Jurnal penjualan aset kas 150 juta. Akumulasi penyusutan mesin 130.625 di debat. Aset tetap mesin 229 juta. Laba penjualan aset tetap 51.625. Pembahasan kasus. Studi kasus ini menunjukkan penerapan PSAK 16 secara lengkap mulai dari tahapan pengakuan, pengukuran awal, penyusutan, hingga penghentian pengakuan aset tetap. Perusahaan menerapkan prinsip cost model, di mana aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan dan kemudian disusutkan secara sistematis. Penentuan biaya perolehan sesuai PSAK 16 sangat penting agar nilai aset tidak salah saji. Biaya pelatihan tidak dikapitalisasi karena tidak termasuk biaya yang membawa aset ke kondisi siap pakai. Selain itu, metode garis lurus dipilih karena dianggap mencerminkan pola pemakaian aset yang relatif stabil. Ketika aset dijual, perusahaan harus menghitung nilai buku terbaru dan menentukan apakah terdapat laba atau rugi pelepasan. Dalam kasus ini, terjadi laba penjualan karena harga jual lebih tinggi daripada nilai bukunya. Semua tahapan tersebut menggambarkan bagaimana PSAK 16 mengatur perlakuan aset tetap untuk memastikan laporan keuangan akurat dan informatif. Simbolannya, PSAK 16 tentang aset tetap menegaskan bahwa aset berwujud yang digunakan dalam proses produksi, penyediaan jasa, atau kegiatan administratif harus diakui ketika manfaat ekonomis masa depan kemungkinan besar akan mengalir ke entitas dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Standar ini menekankan bahwa pengukuran awal dilakukan berdasarkan biaya perolehan yang mencakup seluruh biaya hingga aset berada dalam kondisi siap digunakan. Sementara pengukuran selanjutnya dapat menggunakan model biaya atau model revaluasi sesuai kebijakan perusahaan. PSAK 16 juga mengatur bahwa penyusutan model merupakan proses sistematis untuk mengalokasikan jumlah yang dapat disusutkan dari aset sepanjang umur manfaatnya, sehingga laporan keuangan mampu mencerminkan konsumsi manfaat ekonomis aset secara akurat. Selain itu, standar ini mewajibkan penghentian pengakuan ketika aset dilepas atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomis, serta mensyaratkan pengungkapan yang lengkap mengenai metode penyusutan, umur manfaat, nilai residu, dan mutasi aset, guna menjamin transparansi dan keandalan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Secara keseluruhan, PSAK 16 menyediakan kerangka komprehensif yang memastikan aset tetap diakui, diukur, disusutkan, dan diungkapkan secara tepat sehingga laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan, kinerja operasional, dan manajemen aset perusahaan secara wajar. Baik teman-teman semua, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi kami. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.